Saudara-saudari terkasih, saya merenungkan tentang pertanyaan mengapa kita mesti berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik karena tidak enak kalau tidak berbuat baik. Itu boleh, tapi motivasinya kurang kuat. Kadang-kadang kita goyah lalu tidak jadi berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik supaya orang lain berbuat baik bagi dia. Itu juga boleh dan baik. Tetapi sering kita kecewa karena kita sudah berbuat baik, mengharapkan orang lain juga berbuat baik kepada kita, ternyata tidak. Banyak orang tidak berbuat baik meskipun kita sudah berbuat baik kepada mereka. Lalu bagaimana? Mengapa kita mesti berbuat baik? Kita berbuat baik karena sebetulnya kitalah yang pertama-tama diuntungkan ketika kita berbuat baik. Mengapa? Karena setiap kebaikan itu akan membawa kebaikan kepada diri kita, cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Tetapi terutama ketika kita berbuat baik, itu sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Ketika kita diciptakan secitra, segambar dengan Allah sendiri. Dan Allah adalah sumber dan segala kebaikan. Maka kalau kita berbuat baik, kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Dan itulah yang membuat kita berbahagia. Memiliki hati yang damai. Dan bukankah sebagai warga kerajaan Allah, itu yang penting. Karena kerajaan Allah bukan masalah makanan atau minuman, melainkan masalah damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan hati. Selain itu, kita berbuat baik karena kita ini adalah sumber dari kebaikan. Dan seharusnya kebaikan itu mengalir dari kita, bukan datang kepada kita, karena kita sumbernya. Orang yang kuat, orang yang bebas adalah orang yang tetap berbuat baik, kendati orang lain tidak baik, kendati lingkungannya tidak baik. Tetapi orang yang lemah, orang yang tidak bebas, seringkali dia tidak berbuat baik karena lingkungannya tidak baik, karena orang lain tidak baik. Oh, dia tidak baik, ngapain saya berbuat baik? Itu ciri orang lemah dan tidak bebas. Mengapa? Karena sebetulnya orang lain, kejahatan orang lain, atau situasi yang tidak baik, tidak punya power apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, kecuali kita bereaksi atasnya. Nah, baru ada power. Maka kalau orang lain jahat dan kita tidak bereaksi, kita tetap bebas. Lingkungan tidak baik dan kita tidak bereaksi, kita tetap bebas. Dan lebih bebas lagi, orang lain jahat, lingkungan tidak baik, dan kita tetap berbuat baik. Karena kita adalah sumber. Sumber itu jangan sampai kotor. Karena kalau sumbernya kotor tidak bisa dibersihkan. Kita bukan muara. Untuk membersihkan muara, bersihkan sumbernya. Tapi jangan sampai sumbernya menjadi kotor, tidak bisa dibersihkan lagi. Maka meskipun orang lain tidak berbuat baik, orang lain berbuat jahat, lingkungan tidak mendukung, kita sebagai sumber tetap harus mengalirkan kebaikan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita harus seperti pohon gandum yang ditanam, meskipun dihimpit oleh lalang kiri kanan, pohon gandum akan tetap menghasilkan buah gandum. Tetapi ilalang, meskipun ditanam sendirian, dikasih pupuk, tidak pernah akan menghasilkan bulir-bulir gandum. Kita tidak bisa memanen buah anggur dari semak duri. Tetapi meskipun ditanam dalam situasi seperti apapun, pohon anggur tetap akan menghasilkan buah anggur. Itulah kita anak-anak kerajaan Allah. Ditanam dimanapun, kita harus tetap menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena masalah kerajaan Allah bukan perkara makan dan minum, melainkan
persoalan damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan hati. Kita adalah sumber, kita adalah anak-anak terang, anak-anak kerajaan Allah yang harus menghasilkan buah-buah kebaikan. Dan berbuat baik itu sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Kita pertama-tama yang bahagia, maka kita harus berusaha dan terus-menerus menjadi sumber yang mengalirkan kebaikan di lingkungan kita, bukan dipengaruhi oleh sekitar kita sehingga kemudian kita malah berbuat tidak baik. Karena kita adalah sumber, kita adalah mata air yang mengalirkan kebaikan, yang membawa kebaikan dan mewarnai sekitar kita, sehingga kerajaan Allah itu makin meraja. Karena kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita adalah buah-buah kerajaan Allah. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Karena Tuhan memberi kekuatan, Tuhan juga memerdekakan kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh lingkungan yang kadang kurang baik. Juga tidak dikuasai oleh orang di sekitar kita yang kadang mengecewakan. Tetapi kita justru yang menjadi sumber dan membawa damai sejahtera serta kebaikan. Tuhan memberkati.